Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hossein Firmansyah, NIM E2019-2102, kelas Ekonomi Syariah 3. Video kali ini saya akan membahas tanggapan tentang materi yang dijelaskan oleh Bapak Wadud dengan judul uang dan fungsinya. Sebelumnya, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi uang tersendiri yaitu alat tukar yang dimana dalam masyarakat itu oleh masyarakat umum diketahui bahwasanya itu alat tukar yang sah, yang dimana di situ untuk dalam kegiatan masalah perekonomian. Itu yang definisi dari uang. Jenis uang itu ada dua. Yang pertama ada uang kertal, yang kedua ada uang kiral. Sebenarnya kedua jenis ini adalah salah satu uang yang beredar di masyarakat. Akan tetapi perbedaannya, uang kertal itu uang yang berupa uang kertas, uang logam, yang dimana yang kita bisa lihat di masyarakat sekitar kita. Sedangkan uang giral itu uang yang disimpan di bank, yang dimana pada suatu saat uang tersebut yang ada di bank itu akan diambil. Maksudnya yang berada di bank yang seperti bank umum lah istilahnya, kayak gitu. Yang ada di ATM akan suatu saat akan kita ambil, gitu. Bank di sini tuh bank seperti bank BRI dan lain sebagainya, yang bila suatu saat kita akan mengambil uang tersebut untuk keperluan kita. Terus uang menurut nilai jenisnya. Jadi uang menurut nilainya, jenis uang itu ada dua. Yang pertama uang penuh dan yang kedua uang tanda. Sekarang apa fungsi uang? Fungsi uang itu ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua itu sebagai satuan hitungan, yang ketiga itu sebagai alat penyimpanan nilai. Itu dari fungsi uang tersendiri. Sekarang kita akan membahas fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang itu ada beberapa hal. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Jadi uang itu sebagai alat yang dimana untuk transaksi dalam kegiatan ekonomi yang sah, yang sudah. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran hutang. Jadi kalau kita mempunyai utang berupa barang, maka kita akan bisa membayarkan dengan uang, gitu. Yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan. Jadi kalau kita mempunyai suatu kekayaan, maka uang kita akan kita simpan, dan itu akan menjadi suatu harta bagi kita tersendiri. Yang keempat yaitu sebagai alat pemindahan kekayaan. Jadi kalau kita mempunyai uang, lalu kita akan diberikan kepada anak kita, diberikan kepada adik dan lain sebagainya. Itu kan salah satu pemindahan dari kekayaan kita. Harta kita akan dikasih kepada anak kita, seperti itu. Yang terakhir itu alat pendorong ekonomi. Jadi uang itu salah satu alat dimana pendorong untuk ekonomi. Sedangkan dari fungsi uang menurut Islam yaitu ada dua. Dalam fungsi uang dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Itu dari fungsi uang menurut perspektif Islam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sibil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.